Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penilai yang saya hormati. Perkenalkan, saya Suherman, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya merupakan guru di MTS Negeri 6 Tebo, mengampu mata pelajaran fikih jenjang MTS. Video ini merupakan video praktik pembelajaran sebagai bagian dari uji kinerja atau UKIN dalam rangka penilaian kompetensi pedagogik dan profesional. Adapun topik pembelajaran yang saya tampilkan berjudul alat-alat bersuci yang disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar yang telah divalidasi oleh dosen dan guru pamong. Melalui video ini, saya berharap dapat menunjukkan pelaksanaan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu penilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin langsung oleh ketua kelas. Kepadanya disilakan. Seluruhnya duduk siap. Berdoa mulai. Anak-anak semuanya, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu wajib nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu Bapak mohon kepada kalian semua untuk berdiri. Baik, anak-anak, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian toharoh dan pembahasannya. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu pembelajaran tentang alat-alat bersuci. Jadi di dalam pembelajaran hari ini Bapak sangat berharap nanti bisa menimbulkan semangat untuk kalian semua dan menjadikan berkah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran
Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama, berharap siswa dapat menjelaskan fungsi dan manfaat alat bersuci dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan benar. Kemudian yang kedua, siswa dapat menganalisis perbedaan antara bersuci dari najis dan bersuci dari hadas berdasarkan contoh-contoh situasi yang diberikan. Kemudian tujuan yang ketiga dari pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab kerusakan lingkungan akibat perilaku tidak menjaga kebersihan serta menentukan solusi yang sesuai berdasarkan prinsip bersuci dalam Islam. Untuk sebelum memasuki pembelajaran tadi, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, mengapa kita perlu menggunakan alat bersuci seperti air, sabun, atau lap ketika membersihkan diri? Ada yang bisa menjawab? Mengapa kita perlu menggunakan alat bersuci seperti air, sabun untuk diri kita? Ada yang Kemudian kita akan membagi kelompok. Kemudian 20, Pak. Kausar nomor 20. Kelompok 1. Baik, anandaku, pembagian kelompok sudah kita tentukan dan sudah dipilih masing-masing. Untuk selanjutnya, silakan kalian duduk sesuai kelompok masing-masing. Perhatikan instruksi dari Bapak. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang merasa kelompok 1 tadi silakan bertukar posisi duduknya. Silakan. Baik, alhamdulillah sudah di posisi tempat duduk masing-masing. Bapak ingatkan, ini kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Sebelum kita menentukan tugas kelompok ini, mari bersama kita akan menonton video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang berbahagia, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang alat-alat bersuci materi fikih kelas 7. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menjaga kebersihan berarti menjaga kehidupan manusia serta lingkungan. Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Istilah toharoh dari segi bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Bersuci menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Setiap orang yang akan mengerjakan sholat dan tawaf diwajibkan
baik di sekitar kita. Tumbuhan dan hewan dengan segala jenisnya pasti membutuhkan air untuk menjaga hidupnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama tahu di dalamnya itu terdapat materi yang kita pelajari hari ini. Bapak akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana tadi di awal sudah Bapak beritahukan materi kita adalah alat-alat bersuci. Jadi air itu dibedakan menjadi 4. Dapat berapa bagian air? 4 bagian. Yang pertama ada namanya air suci dan menyucikan. Yang kedua ada namanya air yang suci namun tidak menyucikan. Yang ketiga air yang terkena najis atau air mutanajis tadi. Yang terakhir ada namanya air musammas. Jadi Bapak jelaskan secara singkat di video tadi, nampaknya sudah jelas. Kalau kita perhatikan, air suci dan menyucikan itu berarti airnya boleh digunakan untuk bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci di dalam video tadi ada berapa macam, Anandaku? 7. Alhamdulillah, 7 macam. Ada tadi air hujan, air laut, air mata air dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya air yang suci namun tidak menyucikan. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Berarti airnya ini boleh diminum tapi tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Coba kalian berikan contohnya. Apa? Airnya boleh diminum tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air kopi, terus air teh, air kelapa, air susu, air dari pohon nira dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi air yang terkena najis atau sebutannya air mutanajis. Ini adalah air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis. Ketika air itu sedikit jatuh najis ke dalamnya, baik dia mengalami perubahan atau tidak, warnanya berubah atau tidak, baunya berubah atau tidak, air itu tetap dinamakan air bernajis. Setelah materi dijelaskan, kita akan melaksanakan yang namanya tugas. Tugas ini dikenal namanya LKPD. Bapak akan memberikan kepada kalian, silakan kalian isi nanti pertanyaan yang sudah diminta dari LKPD yang Bapak siapkan. Alhamdulillah, waktu sudah selesai. Coba Bapak tanya, sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan kita kumpulkan kembali yang akan dimulai. Setelah menyelesaikan LKPD tadi, kita akan melanjutkan berkenaan dengan rencana proyek, di mana tadi kita sudah membentuk kelompok. Ada kelompok 1,
kelompok 2 dan kelompok 3 kita akan mengerjakan proyek itu nanti. Untuk waktu berkoordinasi bersama kelompoknya Bapak berikan 10 menit. Menentukan itu nanti 10 menit. Kemudian waktu pembuatan proyek Bapak berikan selama 40 menit. Jadi 10 menit untuk berkoordinasi bersama kelompok dan 40 menit untuk menyelesaikan proyek masing-masing. Jadi silakan kerjakan tugas kelompok kalian masing-masing. Baik, anak-anakku, sudah ketemu apa yang kalian diskusikan? Sudah? Sudah ada pilihan masing-masing? Alhamdulillah. Kalau memang sudah ada, silakan kalian kerjakan sesuai dengan kesepakatan kelompok kalian tadi. Nanti gambarnya silakan ditempel, buat keterangannya, buat keterangan di bawahnya. Apa makna dari gambar yang sudah kalian tempel tersebut? Maka kerjasama tunjukkan bahwa kelompok itu mantap luar biasa. Ustaz, boleh lihat tak? Satu temannya perhatikan. Boleh dilihat kawan. Tidak usah terburu-buru karena waktu diberikan cukup panjang. Fokus menyelesaikan tugasnya. Silakan saling bekerja sama. Setelah kalian tempel, kalian buat keterangan penjelasan di bawahnya apa saja. Siapa boleh bantu kawan? Lihat kawan, boleh berdiri, perhatikan. Si Samir, lihat kawannya. Baik, Bapak ke kelompok 3 terlebih dahulu. Ada kendala? Oh, ya ini nanti ini posternya. Berarti kalian memilih air suci pada sempurna. Nanti buat judul, baru kalian buat keterangan ini. Buat apa saja keterangannya.
Baik, kelompok 3. Apa lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, kalian sudah memilih hemat air sangat bersuci wujud syukur kepada ilahi. Luar biasa judulnya. Nanti kalian buat judulnya, setelah itu baru kalian buat apa isi poster yang sudah kalian tempel ini. Kalian buat. Baik, kelompok 1 alhamdulillah sudah menulis judulnya. Adapun judul poster yang dipilih sedikit air banyak berkah. Sedikit air banyak berkah. Nah, baru setelah kalian buat judul, poster ditempel, buat isi dari poster yang sudah kalian tempel tersebut. Baik, silakan posternya disiapkan karena waktu yang diberikan tinggal beberapa menit lagi. Maka dari itu sesegera mungkin menyelesaikannya. Sudah? Cukup? Bapak rasa sepertinya sudah cukup. Kita agar lebih semangat lagi akan mengadakan ice breaking. Jadi Bapak minta kalian semuanya untuk berdiri. Berdiri. Semuanya silakan berdiri. Semuanya berdiri. Perhatikan. Ice breaking ini nanti dengarkan instruksi dari Bapak. Apa yang Bapak ucapkan itu yang kalian lakukan. Jangan melihat tangan Bapak, tapi semuanya harus melihat ke Bapak. Misal nanti Bapak mengucapkan hidung, tangannya pegang di hidung. Kepala. Kalau kepala berarti pegangnya kepala. Tidak usah ikuti Bapak megang pundak, tapi kalian tetap fokus melihat ke Bapak. Siap? Siap? Siap. Baik. Mata. Hidung. Mulut. Kepala. Kening. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Hati fokus. Baik. Kita akan melihat proyek poster yang sudah dibuat tadi. Nanti ditempel, kemudian baru kalian presentasikan. Baik, kita akan mendengarkan persentase dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, 2 orang saja perwakilan maju ke depan. 1 memegang poster, 1 menjelaskan. Ayo. Silakan. Yang lain boleh berdiskusi. Siapa yang maju di depan nanti? Siapa yang maju ke depan? Posternya juga. Kami akan melihat isi dari poster kalian. Silakan diangkat, biar kami lihat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit air banyak berkah. Baik.
pesan bahwa berhemat air bukan berarti mengurangi kesempurnaan lagi. Air yang digunakan sedikit namun tepat sasaran tetap dapat menyucikan diri. Sikap hemat air menunjukkan rasa dan kepedulian terhadap diri, serta menjadi lebih syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Kemudian dari presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok satu. Baik, belum duduk. Ada pertanyaan dari kelompok satu untuk kelompok satu? Jelas? Alhamdulillah. Baik, silakan kelompok satu, silakan duduk. Sekali lagi. Baik. Anandaku, setelah kita menyaksikan persentase dari kelompok 1, 2, dan 3 tadi, Bapak akan memberikan tanggapan atau penguatan. Kita sebagai manusia harus pertama berhemat air. Kemudian air sedikit banyak berkahnya. Kemudian air itu tadi adalah merupakan rahmat dari Allah supaya kita bisa menghematnya. Nah itu. Ada pertanyaan kira-kira Anandaku dari poster yang sudah dipresentasikan tadi? Ya. Kalau airnya sangat sedikit, apakah boleh tayamum padahal masih ada air? Kalau airnya coba ulang nak. Kalau airnya sangat sedikit, apakah boleh tayamum padahal masih ada air? Kalau airnya sedikit, apakah boleh tayamum padahal airnya sedikit? Baik, ada yang bisa menjawab? Oh, boleh. Ada kawan kita yang bisa menjawab. Silakan nak. Lebih kuat lagi biar dengar. Jawabannya adalah kalau airnya cukup untuk wudhu tetap harus digunakan, tapi kalau air itu sangat sedikit dan dibutuhkan untuk minum baru boleh tayamum. Bisa dimengerti nak? Paham? Nah itu dari jawaban teman kita. Berikan tepuk tangan untuk teman kita. Dua-duanya yang bertanya maupun yang menjawab. Baik, kita masuk kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini, yaitu tadi kita sudah sama-sama mengetahui bersuci atau taharah berarti membersihkan diri dari najis dan hadas. Air yang digunakan untuk bersuci terbagi menjadi 4 tadi. Ada namanya air suci menyucikan, ada namanya air suci tidak menyucikan, ada namanya air mutanajis, dan ada namanya tadi air musammas atau air makruh. Kemudian jika tidak ada air, ini kalau tidak ada air ini simpulannya, bersuci bisa dilakukan dengan batu atau benda padat lain yang suci, kering, dapat membersihkan dan bukan benda yang dihormati. Nah, itu. Kemudian kita akan melaksanakan tugas atau tes formatif. Tes formatif ini nanti kalian kerjakan secara per individu. Bapak akan berikan kalian kerjakan tugas formatifnya. Ada yang belum kebagian? Sudah kebagian semua? Sudah. Kalau sudah, silakan kerjakan semaksimal mungkin.
Baik, setelah menyelesaikan tes formatif tadi, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian suka dengan kegiatan pelajaran kita hari ini? Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kalian menemukan kesulitan dalam memahami materi pelajaran kita? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana bagian manakah kegiatan belajar yang kalian sukai? Nonton video. Kemudian apa lagi? Diskusi. Nah itu, nonton video, diskusi. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Bagian selanjutnya, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita pada hari ini dapat menyelesaikan materi pembelajaran pada hari ini. Kemudian jangan lupa, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena dengan ilmu hidup menjadi indah, dengan seni hidup menjadi mudah, dengan agama hidup akan terarah. Jadi anandaku berdoa selalu kepada Allah untuk dapat melaksanakan pembelajaran setiap hari dengan menuntut ilmu. Itu. Kemudian mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.